Makanya aku tadi nanyoy kan tentang soal karya segala macam. Karena aku tuh bingung ya kalau misal kita berkarya, standarnya itu ada di siapa? Potong telinga, dapat inspirasi. Potong tangan, dapat inspirasi. Habis badan, mati. Oh iya. Inspirasi. Jadi ini dia jadi motivator. Seniman-seniman di Palembang ini mungkin Yang motong kuping. dah paling motong harga. Itu dia. Tapi yang buat cek itu biasanya nyembah. Aduh Pak, terus Kak, sampai Yo. tangkap Kak. Sampai yang penting kamu jangan ini baik kedalaman. Kok bisa ke Jogja yang kota pendidikan maksudnya? Harusnya paling enggak Kampung Baru ya? Iya, harus. Apa tuh Batman? Wah, Bang nih podcast Tengah waras. Arif baik. Kenali dulu. Baik, yo. Halo. Pak Adit. Jadi kemarin tuh kan saya ini Kak Bidi. Boleh, Aku boleh, dihubungi oleh saudara Mega ini untuk bikin podcast. Tapi beliau kebingungan tempat, space. Kebetulan aku bukan pemilik tempat ini, tapi tempat ini tuh open untuk kita-kita yang nak buat apapun yang dalam bentuk Hal positif lah. Iya, Iya, hal positif kreatif lah. Di sini selalu open, di sini selalu bisa bantu tempat itu, dan kebetulan yang punya tempat ini salah satu dari kolektor aku. Oh, kolektor lukisan gue. Jadi lukisan-lukisan yang ada di sekitar kita ini adalah pemilik dari kolektor yang mempunyai tempat ini. Yang punya tempat ini. Jadi ini lukisan ini punya uang sebenarnya. Ya, sudah dibeli Oh, galon. berarti ini bukan punya gue kalau nih? Bukan. Sudah dibeli kalau berarti? Iya. Cuman ada perasaan juga ya. Lah dia beli ya, kita pakai buat ini. Iya, mungkin ada jualnya lagi. Katanya daripada dipakai budaya Iya. katanya malah aku jual lagi baik aja. Cak mana kok bisa masuk kuliah di Jogja? Bukan masuk sih, kuliah di Jogja. Dan Kuliah di masuk Jogja. Universitas di sana. Kayaknya pasti banyak pilihan tuh. Iya, karena kan kok kan SMK mana kemarin? SMK 7. SMK 7. SMK 7 kan di belakang DA, apa Kampung Baru, weh. Kampung Baru. Kok bisa ke Jogja yang kota pendidikan maksudnya? Harusnya paling enggak Kampung Baru ya? Iya, harus. Apa tuh Batman? Wah. Iya. Enggak, Kak. Sebenarnya aku pengen jadi polisi kemarin tuh. Wow. Pas dulu Wow. latihan terus, fisik. Aku binsik terus sampai pull up aku tuh tembus 50 1 menitnya. Ada satu kesalahan lah aku tuh yang buat aku tuh enggak jadi, enggak lulus lah di ini instansi Polri tuh. Overweight. Kelebihan berat berarti ya? 20 kilo. Becak bohong tapi serius deh. Iya serius, aku pengen jadi polisi pas tamat sekolah. Nah yang lulus di UNJ itu yo tidak sengaja Kak. Kebetulan ada kawan yang nak daftar SNMPTN. Karena dia nih deket dengan aku dan tahu tempat aku nyimpan karya di mana. Jadi dia yang ngumpul ke berkas-berkas aku untuk daftar SNMPTN di UNJ. Berarti kau ini bantu kawan berarti? Iya. Tidak niat kau ini sebenarnya? Ini Niat. kawan yang inisiatif lah. Ada support dari kawan juga. Niat. Tapi bukan di kampus itu awalnya. Tapi Kampus mana itu? Kalau boleh tahu. Tapi kalau setelah aku lulus, setelah aku menjalani ya ternyata sama baik. Setiap kampus itu tergantung gitu dewek jalani Sama beda. Berarti lulusan UNY? Lulusan UNY. Tahun berapa? Tahun 2019 lulusnya, masuknya 2015. Kebetulan tepat waktu. Waktu berarti. Tepat waktu kebetulan dan berprestasi. Wah, Anjay. itu sih yang harus digaris bawahi ya. Aku selama 4 tahun tanpa prestasi Kak kuliah. Selama 4 tahun? Ada sekali lah. Juara lukis di kampus sekali lah. Nah, yang jadi masalah aku rasa untuk ngejar prestasi di yang isinya uangnya sama galo memang penggiat seni. Emang tidak mudah lah. Struggle-nya tidak mudah itu. Pasti struggle-nya. Apalagi di circle-circle. Tapi sebagai kita di tempat itu sudah di posisi itu sebagai sesama seniman ya kita harus punya jiwa kompetitif kan Nah, untuk itu. membangkit ke semangat berkarya kita. Nah, itu yang aku dapat di Palembang nih, Kak. Nah, karena mungkin aku berpikir kayak ini ya, kalau aku udah galak, karyaku dinilai uang. Karya Apa sih maksud aku tuh pengen sudah ya, kayak ini maksud aku ya, kalian nangkepnya kayak mana? Ya, bebas lah ya. Iya, itu bebas untuk interpretasinya tergantung dari siapa yang melihat kan. Iya. Itu kan tergantung dari pengalaman estetika mereka, Benar. pengetahuan mereka tentang semiotika bla bla bla. Jadi ya kita sebagai seniman nih, ini anggapan aku ya, Boleh. Di era sekarang di mana banyak media yang bisa kita manfaatkan untuk share karya. Selagi kita membuat karya itu dan itu original dari kita, masalah bagus atau tidak bagus itu nomor 2 lah menurut aku. Kita yang pasti harus menunjukkan karya itu ke halayak yang lebih luas. Karena kalau dulu kan di era-era zaman dulu mungkin di zaman Andy Warhol yang namanya seniman dalam seniman apapun ini tari, musik,
namanya untuk showcase sebuah karya itu harus membuat sebuah pertunjukan kan. Yang prepare-nya lama, yang proper harus bla 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 dengan banyak apa sih menyediakan waktu dan tempat itu kan. Baru cek ini kan. Cek pameran itu harusnya. Kalau sekarang kan ada platform digital. Kalau sekarang kan banyak nih platform digital yang bisa kita manfaatkan untuk kita upload gitu kan. Untuk memamerkan karya-karya. Jadi sebagai seniman sekarang kayaknya sayang kalau emang kita punya karya tapi kita tuh ragu nge-share-nya karena bisa jadi patokan juga hal yang paling baru terjadi sekarang. Contohnya Merah Putih One for All. Kurang jelek tuh, terlalu pede cak itu. Kurang jelek apa karya itu, tapi hal positif yang harus kita petik dari Merah Putih One for All tuh, karena seniman itu tetap pede untuk menampilkan karya yang mereka buat. Nah itu cuma hal positifnya cuma itu, sisanya negatif. Dan sama ini, dia punya jawaban tiap kali ditanya. Nah itu aku kurang tahu karena aku kurang minat. Itu ditanya-tanya kenapa ini. Selalu ada jawaban. Selalu ada jawaban. Kayak kita sebuah karya itu kan mempresentasikannya kan berarti apa nih maksudnya? Kita harus tahu kan minimal gitu kan. Dan dia tuh tahu. Dan dia bisa ditanya kenapa ini ada senjata di balai desa segala macam. Ada jawabannya. Ada. Selalu ada alasannya. Ada. Dan konkret. Caknya tidak konkret. Tapi penting dia bisa mempertahankan. Bisa mempertahankan. Tapi kita butuh disclaimer juga Kak. Boleh. Untuk yang nonton lah. Aku kan sudah sering juga nih di podcast beberapa platform di Palembang ini kan. Dan menurut aku pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tuh hanya pengulangan lah. Dan aku tak menyalahkan hal itu. Maksud aku ngomongin itu, aku pengen di podcast ini tuh kita tuh memang membahas yang menurut aku hal yang mudah dicerna lah, hal yang mudah dicerna oleh penonton karena penonton juga tidak mungkin kepo kan tentang kehidupan aku, itu nah. Tapi siapa tahu ya mungkin beberapa ada tahu. Makanya aku tadi nanyoi kan tentang soal karya segala macam. Karena aku tuh bingung kalau misal kita berkarya, standarnya itu ada di siapa? Sesimpel misalnya kalau aku kan stand up comedian nih, bikin materi. Nah ini nih harus lucu menurut siapa dulu? Misal kau bikin lukisan. Lukisan ini nih bagus menurut siapa dulu? Itu nah. Tapi bentar, tolak ukur untuk apa nih? Untuk dikata ke bagus, apa untuk dikata ke layak untuk dilihat oleh orang lain? Nah itu. Tolak ukur kan beda-beda. Benar. Layak ini di era sekarang banyak sudah batas-batasannya sudah ada kate lagi menurut aku karena semua hal tuh layak di share di sosial media. Lukisan aku layak lah itu. Layak lah. Joni yang ada pedean. Layak. Dia beda pedean. Tapi bentuk apresiasinya kan beda-beda. Nah, itu dia. Maksudnya tuh setiap karya tuh pasti diapresiasi, tapi bentuk apresiasinya beda-beda. Berbeda kan? Ada yang sampai ada yang sampai dibeli, ada yang sampai ngatoi. Ada yang ketawa ngatoi kan? Jadi aku pun masih sampai sekarang nih masih sering dikatoi, masih sering. Ya namanya di dunia seni mungkin kritik tuh sangat penting kan. Feedback lah ibaratnya. Ya ketika kita tidak mendapatkan feedback dalam bentuk kritik tuh berarti karya kita tuh mati. Seakan-akan karya kita tuh udah yang bisa dibahas lagi. Sudah mati, stagnan. Sampai sekarang sampai detik ini Mona Lisa tuh masih bisa dibahas kok karya kita tidak bisa dibahas. Masih bisa didebatkan. Jadi kalau kita ngelempar sesuatu dan tidak kate diskusi perdebatan pro kontra di situ malah jadi aneh. Iya bener. Yo sama cak fenomena onyet lah yang kalian lakukan. Fenomena onyet ini kan banyak komentar dari wong ngomongi hal-hal negatif. Cak kalian tuh ngomongin gak usah lah ngucak-ngucak onyot, gak usah lah bahas-bahas onyot. Sudah mulai ada yang dan di intervensi dan di sisi lain juga apresiasi mereka nih. Buat lagi Kak, unjuk lagu Kak, malah mensupport lah, malah ngasih ide. Tapi yang buat cek itu biasanya nyembah. Aduh Kak, terus Kak, sampai tangkap Kak. Sampai yang penting kamu jangan ini baik kedalaman. Tapi demi Allah tidak pernah gitu. Pernah kemarin. Masuk. Sudah ada kampung baru sumpah. Sekali. Itu pun take video sama ini DJ kan. Cantik. Ya. Collab itu lah. Jadi aku tanya kan, gimana Batman itu? Ini Batman enggak? Oh, ini dia udah Batman itu. Baru tahu. Baru tahu itu Batman. Baru tahu. Kalau selama ini Robin. Aku enggak tahu aku Robin. Aku tahunya Batman Star. Juga Robin negatif. Jadi selama ini kamu bahas-bahas Onyet tuh baru masuk Batman kemarin. Jadi Onyet itu kan masuk di TJ kalau bikin video sama DJ itu. Nah jadi itulah Kak kesimpulan. Jadi setiap karya tuh apresiasinya tuh beda-beda pasti. Ada positif, ada negatif. Dan kita tuh butuh dua hal ini. Pasti butuh. Kalau positif galau, kita pasti hilang motivasi dalam berkarya. Mempelajari, menganalisa hal-hal yang baru. Nah mungkin aku tuh bisa ngomong kayak ini karena ada beberapa mungkin penikmat atau netizen tuh yang
kesannya tuh terlalu mendikte. Kayak bukan lagi masukan, tapi dia tuh nyampe ke apa yang dia pengen. Nah, maksudku tuh kalau emang dia pengen nyari itu, coba cari dia yang lain deh. Mungkin itu udah ada di aku. Tapi kalian harus menampung hal itu, Kak. Harus apa? Harus menampung hal itu gitu. Ya ditampung. Ya, kalau ditampung masih. Ditampung pasti ditampung. Kita dengeri. Iya. Tapi maksudnya tuh kayak ini nih, kita nih misal dari A disuruh jadi B itu kayaknya PR nian deh. Lah sudah apa ya istilahnya tuh? Kau lah terbiasa main dangdut nih, terus ganti aliran musik. Iya, tiba-tiba jadi jazz. Nah, jadi jazz. Nah, mungkin itu bakal bertimbang gak, tapi tidak mungkin total jadi itu kan. Paham gak sih? Ya kan ada progres ya pasti. Iya. Nggak masuk ke jazz itu. Oh, itu mungkin di fase itu emang Kak ya. Karena kan konten Onyet ini baru berapa bulan kan. Mungkin dia ini memang lagi di fase yang mencari pasar yang tepat. Jadi memang konten kalian lagi berkeliaran di setiap device wong yang mereka pegang. Jadi memang pasarnya tuh belum mengerucut yang memang senang kalian gitu. Nah, pasti masih random nian lah masih. Iya. Nyari Identitas gitu tuh sebagai pelaku pembuat konten anjay. Ini kan karya aku galau. Nah, iya tapi lah dibeli kan. Iya. Nah, itu dia. Ini kau ngecek ini. Berapa lama kok nyelesain? Nyesai ke Vespa ini seminggu kalau nggak salah. Pakai cat apa nih? Minyak ya? Campur mix media, iya sih, campur akrilik, campur cat spray, ada marker juga. Masih spray nih, cat minyak nih. Jadi memang aku juga perlu ngomong makasih sama kolektor aku yang ini Kak, karena oleh diolah aku di Palembang ini masih dapat semangat untuk berkarya, dapat trigger untuk berkarya oleh yang punya tempat ini, kalau si kolektor ini. Ya apresiasi nyata sih masalahnya. Bener, karena ya, tidak bisa dipungkiri letak geografis tuh sangat berpengaruh dengan di mana tempat kita berperang kan. Ngaruh nih. Jadi emang di dunia seni lukis di Palembang ini aku jujur, aku tidak pernah mengetahui apapun gerakan yang dilakukan oleh senior-senior sebelumnya. Tapi memang seluruh aktivitas seni yang aku lakukan di Palembang ini seluruhnya aku lakukan dengan insting aku dewek dan kemauan aku dewek, tanpa dibantu oleh pemerintah, tanpa dibantu oleh ini, malahan wong-wong yang kayak ini nah, yang tidak kenal stranger datang beli karya, ada juga dokter gigi yang beli karya. Nah, tapi pasar-pasar kok yang itu galau itu deh. Iya mungkin karena iya borjuis. Enggak, cak ini kalau menjelaskan pasar aku cak ini malahan. Borjuis ini bisa kita katakan borjuis. Iya, kalangan atas lah ya, ekonomi yang lebih ke atas. Nah, dia target pasarnya pasti beli karya-karya lukisan. Kalau untuk kawan-kawan kita yang menengah ke atas atau menengah ke bawah itu, mereka tuh tetap bisa support aku dan tetap mereka tuh support aku. Aku merasanya mereka yang malah yang selalu support aku tuh yang kawan-kawan yang sesama pelaku. Kak. Karena aku juga menyediakan karya-karya yang bisa dikonsumsi oleh kawan-kawan yang ekonominya masih middle. Aku lagi yang belinya. Yang model-modelan stiker, mampunya beli itu. Aku buat opsi untuk teman-teman yang pengen mengkoleksi karyaku. Aku buat opsi kayak stiker, kaos. Jadi mereka tuh tetap bisa beli dengan harga yang layak dan karya yang layak dengan harga tersebut. Itu kok mempelajari marketing itu dapat marketing instingnya dari kampus atau tidak sih. Kalau dari kampus aku pure belajar tentang keguruan. Iya, keguruan nyampur warna Tidak. Warna-warna apa belajar ilmu-ilmu melukis tuh mungkin kawan-kawan yang kuliah seni rupa juga ilmu-ilmu melukis tuh pasti didapatkan di luar. Kalau kita tanya di mahasiswa ketemu sesama mahasiswa ya. Pasti cak itu jawabannya. Tapi aku tidak galak menjelek-jelekkan kampus aku bagusnya serius. Kampus kita bagus galau. Impact dia untuk hidup aku sangat besar kampus itu karena di sisi lain aku belajar seni, aku bisa kemana-mana. Pada saat aku di Jogja kemarin aku bisa datangi kawan aku yang lebih hebat, bisa datangi kakak-kakak aku yang lebih hebat untuk belajar. Nah, untuk ilmu keguruannya aku fokus di perkuliahan itu. Jadi, tapi marketingnya di luar aku dapatnya. Marketing itu pelajari tadi. Ini insting bertahan hidup. Ya, bener, ngepang. Karena kan itu kan biasanya kan dari middle ke bawah, ini target pasar aku nih bisa nih masuk karya kayak stiker, merchandise dan lain-lain lah. Nah, kalau yang itu masuk ke lukisan. Inisiatif itu muncul bukan karena untuk meraup pasar aku, untuk lebih ke mempermudah wong-wong yang pengen mengkoleksi karyaku, tapi dalam bentuk yang berbeda. Nah, mungkin kan dari kawan-kawan ini pengen sebenarnya beli karya lukis siapa yaitu, tapi pertimbangannya adalah
mungkin aku harus ngeluar ke karya yang duit yang lebih besar cuma untuk karya yang digantung di rumah. Dia mungkin lebih berat kan. Tapi ketika lukisan itu diganti menjadi sebuah diaplikasikan di media kaos atau tote bag, mungkin dia akan lebih mudah membelinya karena ada daya gunanya. Jadi mereka masih bisa pakai. Ada gunanya aku beli ini. Ya, nah, aku ngeluar ke duit sekian nih, bisa aku pakai barang. Nah, itu kan mungkin jadi pertimbangan mereka juga dan itu tidak salah. Ya, nah. Dan untuk orang-orang yang mengkoleksi lukisan murni ya ini sangat tidak salah karena ya mungkin investasi jangka panjang gitu. Tidak pernah tahu nasib aku, entah aku mati. Kita tidak tahu loh ya, Van Gogh kan. Ya setidaknya ya. Apa ke Van Gogh itu? Van Gogh tuh pas mati. Apa Van Gogh? Lukisan dia. Ada. Cak ketahuan. Ada. Lukisan dia. Aku tidak tahu namanya. Apa? Malam subuh itu nah. Starry Night. Starry Night. Aku juga tahu banget itu ini. Itu aku nanya ke kau. Iya sama. Aku tahu Van Gogh. Dia tuh. Aku tidak tahu. Akhirnya karya dia meledak kan pas dia mati ya. Nah, tapi problematika seniman dulu sama sekarang perlu kita bahas gak? Boleh. Jadi seniman sekarang ini kan triggernya sangat mudah ya dicari. Karena ini kita bahas tentang Van Gogh tadi ya. Van Gogh itu pernah memotong telinganya kan? Cuma demi untuk dia merasakan kesakitan, biar dia ada inspirasi untuk berkarya. Itu kita berarti bisa membayangkan betapa sulitnya wong dulu mencari trigger. Nah, iya. Terus bayang enggak kok? Dia kan konteks yang kau garis bawah ya, menginspirasi lah. Potong telinga, dapat inspirasi. Potong tangan, dapat inspirasi. Habis badan, mati. Oh iya. Jadi ini dia jadi motivator. Ada motivator yang kapsul. Ya makanya di era sekarang kita dipermudah kayak udah harus potong kuping, udah harus potong kuping, tinggal buka TikTok. Inspirasinya dapet. Oh, wong lah sudah buat. Kalau zaman dulu tuh dia tuh harus makso di push limit diri dia tuh untuk sampai hari keluar tuh triggernya. Kan kalau kategori konteksnya sakit kan, kan bisa cek ngigit deh. Sakit kan? Kurang. Oh, berarti kurang. Dia kalau gigit best sketsa cuma. Sketsa baru. Itu pun untuk stiker. Sketsa cuma. Nah, kalau potong kuping lukisan. Dia ngejoi kanvasnya. Ini jangka panjang. Ini bakal berpuluh-tahun ini. Dia pikirnya tuh kan kanvas aku ini lebar ya. Saya potong kuping aku. Saya sketsa banyak potong kuping, makanya penuh kanvasnya. Kalau potong kepala dia udah ngelukis goblok. Dah kate dia. Dan dikenang aja. Jadi kenang di tahun itu baik. Tapi sebenarnya banyak gak seniman-seniman di Palembang ini mungkin yang motong kuping. Dah. Paling motong harga. Itu dia. Paling motong harga kalau motong harga. Termasuk aku sih Kak. Aku juga kadang potong harga kalau aku emang sudah kepepet nih. Apa tadi seniman Palembang menurutku tadi apa? Banyak seniman, terutama aku bahas seniman lukis belah yang di ranah aku ya. Aku takutnya kena ke siapa sih. Yang sudut pandang kau lah itu. Banyak pelaku seni lukis di Palembang ini dan yang bagus-bagus banyak nian. Tapi bagus-bagus sih banyak, tapi lebih banyak lagi yang takuan. Padahal sangat respect sama yang bagus-bagus ini. Tapi mereka ini mungkin belum ada waktu yang pas untuk menunjukkan karya-karyanya ke masyarakat yang lebih luas. Ya mungkin dia cak aku mungkin enggak pede yang nunjukin karya lukisan cak aku. Kebanyakan cak itu sekarang seniman. Kau jengol lu lukisan aku. Keren. Itu keren kalau jadi kaos. Mana udah dipakai juga. Ada jadi kaos. Dia pelukis juga. Pelukis dia nih. Jadi pelukisan trigger dia nih ini dulu. Pelukis apa-apa tuh. Iya. Tapi aku jujur baik selama aku bergerak dari 2021 lah sampai 2025 berarti 4 tahun lah. 4 tahun. Di Palembang ini. Aku bergerak di Palembang 2021 Kak. 21. Ngapa aku bisa menemukan pasar ini? Aku ini ketemu dengan kawan aku yang namanya Rian Valdis awalnya. Vokalis lokal gitu. Aku melihat mereka tuh wow, ini kawan-kawan aku nih. Kalau di Palembang agak caknya aku bakal berkarya sama mereka nih. Itu di 2021. Ada Rian Valdis, Habib Kubin, Verly, Juliano. Lah yang men-trigger aku lah. Berarti aku ada rewang di Palembang, ada kawan nih untuk berkarya di Palembang. Nah, mereka tuh sangat berjasa lah untuk aku. Karena melalui mereka lah aku kenal sini, kenal sana. Karena aku tinggal implementasikan apa yang aku pelajari di Jogja ke Palembang. Tinggal aku geser pelan-pelan cak mana nih budayanya kalau di Palembang, apa bedanya kalau di Jogja, cak mana. Tidak bisa pure dari Jogja kok masuk ke sini, tidak bisa. Pasti ada metode-metode lain untuk menjemput masyarakat di Palembang ini gitu sebagai pelaku kreatif ini. Ada cara pendekatan sih, kalau menurut aku pendekatan di Palembang ini memang benar-benar kita
istilah wong lamu tuh jemput bola. Iya, jemput bola ya. Jadi gitu tuh tidak bisa menjual barang mentah Kak, kalau di Palembang. Cak aku misalnya menjual lukisan tidak mungkin ditoleh uang. Apalagi lukisan aku dalam bentuk cak ini yang tidak dalam bentuk realis sampai mana. Tapi ketika masyarakat itu tahu Adit ini siapa, terus ngapo karakternya cak ini, terus ngapo gambar bunga, dari situlah mereka tertarik untuk membeli karya itu dari situlah aku membentuk kolektif namanya Painting Everything. Itu awal dari aku bergerak di Palembang. Itulah ketemu dulu dengan Rian, dengan Sophie, dengan Alif Kubin, banyaklah dengan Perli, dengan Ape. Nah dari situ aku nih ngobrol dengan mereka. Kalau aku nih pengen buat kolektif seni rupa yang visi misinya tuh cuma untuk memfasilitasi kawan-kawan di Palembang ini yang pengen melukis. Bukan untuk bisa melukis ya. Nah, itu yang selalu aku garis bawahi tiap kali acara. Karena peran Painting Everything di Palembang ini aku tanamkan memang kita di sini mempermudah kawan-kawan yang pengen berkarya tapi bingung beli kanvas di mana. Jadi kami itu memfasilitasi, menyediakan tempat, ruang, media. Bukan mengedukasi. Karena porsi aku mengedukasi itu aku sudah di sekolah tempat aku ngajar Kak. Sudah karena hitungan dari mengajarkan sama memfasilitasi itu caknya beda menurut aku. Ya kan? Ada batas-batasannya lah. Karena ketika aku membuka flyer workshop melukis, berarti aku punya tanggung jawab setiap peserta yang daftar workshop tersebut saat pulang sudah memiliki ilmu melukis dari aku. Itu punya tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya itu ilmu keguruan Kak. Aku punya tanggung jawab itu sama aku tuh perpanjangan tangan Tuhan. Ada anak murid itu kotanya apa cita-citanya gitu? Ada Kak. Pernah kemarin lagi penyuluhan lah dari Polda di sekolah itu kan ditanya dia cita-citanya apa. Aku di situ peran aku di diskusi itu cuma mendampingi murid. Ternyata jawaban murid aku yang kelas 3 SMP itu dia menjawab pengen jadi seniman. Nah di situ aku sebagai guru ya aku langsung punya rasa tanggung jawab yang besar nih. Ini tidak terenyuh pastinya. Terenyuh dan langsung otomatis mendoakan. Deepnya itu ya? Langsung diaminkan itu nah. Doa yang paling aku aminkan adalah semoga dia tidak jadi seniman seperti aku. Itu yang paling aku aminkan. Kenapa harus spesifik Iya. Ngomong jangan sampai cak kau. Kenapa? Yang kau pengen mereka tuh jadi seniman kayak Mano memang. Iya, karena kan dia kan ada perjalanan di dewek kan. Nah, ngapa lah kau berstatement itu untuk anak murid lagi? Karena menurut aku perjalanan aku nih nggak diomongin struggle lah, aku mungkin kurang struggle lah dibanding kawan-kawan pelukis yang lain ya. Agak lebih lambat jadi pelan, temponya pelan kalau di Palembang. Kalau diomongin susah yo, kita sama-sama susah nih di Palembang. Struggle kalau yo. Kalau nak diomongin Yodit lemak kau laku, aku tidak. Ya aku juga laku karena aku struggle mungkin. Dan kau juga mungkin belum ketemu pembeli Dak kate yang membedakan kita, dak kate yang istilah bagus atau tidak menurut aku Tapi memang wong-wong tuh bakal mengapresiasi karya-karya yang dibuat oleh pelukis-pelukis yang jujur mungkin dan memang sesuai dengan kemauan mereka. Mungkin kawan-kawan yang lain nih belum menemukan kolektor-kolektornya kayak itu Maksud aku tuh dalam perjalanan aku di Palembang ini ngapo aku udah galak murid aku tuh perjalanan seninya sama kayak aku karena aku di Palembang nih kalau istilah wong Jawa tuh istilahnya babat alas. Babat alas tuh hutan belantara. Itu aku harus rata kan. Biar bisa ada rumah di sana, biar bisa ada ekosistem di sana, ekosistem kehidupan manusia di sana. Berarti dari mabatnya gitu ya? Mabatnya kalau aku dari belantara karena aku lah sudah mencoba Kak. Pengen dibantu oleh DKSS, pengen dibantu oleh DKP. Tapi mungkin mereka sibuk dan kurang bisa mensupport. Mau kau yang tadi mabatnya pelan-pelan. Aku tuh harus memulai semuanya dari nol Kak di sini. Aku yang harus membangun ekosistem itu. Tapi itu dengan cara kau dewek, Kak? Dengan cara aku dewek. Dengan style kau dewek maksudnya. Itu juga aku buat karena keluhan-keluhan dari senior-senior ini banyak ngomong di Palembang ini susah kate galeri, kate pembeli. Nah, aku tuh mencoba mematahkan stigma-stigma itu. Berarti kau sebenarnya bisa ada galeri. Kita bisa ngadir ke itu dan ada yang nak beli. Berarti kau riset dulu berarti ya? Iyalah.
teman-teman yang lain. Pendahulu lah. Ngomong-ngomong, ngobrol. Baru aku analisa tuh. Analisa aku kemarin tuh yang aku tangkep tuh seniman-seniman pendahulu, kakak-kakak, entah itu tua atau masih seumuran dengan aku, mereka tuh mengeluhkan bahwasanya di Palembang ini minim galeri tempat berpameran, terus minim apresiasi dari kolektor. Tapi aku nih tidak terima di sebuah kota yang besar, hampir metropolitan, ekosistem seninya tuh kok tidak bisa jalan. Ini nih yang salah, letak geografisnya atau si seniman yang tidak bisa menjemput bolanya. Arno dari 2022 kemarin aku ketemu Mas Amal, Kopi Pulang, Kak Abud, yang kami bahas nih itulah ke Jawa-Jawaan, ke Bandung-Bandungan, ke Jakarta-Jakartaan. Aku sangat tidak menerima hal itu, karena letak geografis nih untuk di era sekarang kalau dia ngomongi hal itu di tahun 2001 mungkin lah kita bisa valid hal itu, karena media masih sangat terbatas. Mungkin cuma penyebaran media itu melalui koran atau televisi saat itu. Nah, di era sekarang apa sih yang membedakan kita dengan Jakarta? Kita bisa kok share kayak kita mereka punya akses juga. Yang sama Ya untuk samonian dengan mereka ya mungkin kita tidak, tapi bukan alasan lagi posisi geografis kita ini bukan alasan lagi sebagai seorang seniman untuk tidak melakukan aktivitas seninya itu nah. Kati alasan lagi lah. Kati alasan lagi lah. Tapi pernah aku katanya, kalau misalnya kau di Jakarta kalau ngupload video di Bandung cepet kau naiknya. Ku coba waktu aku di Bandung. Oh iya, dia pernah. Ku coba nih di situ. Sama baik perasaan. Sama baik dan enak juga. Maksudnya itu ngaruh. Yuk, pacar karya aku deh ngomong di halayak ramai. Aku nih cuma pengen klarifikasi bahwasanya seniman-seniman di Palembang ini masih menggunakan alasan tersebut. Iya sih memang. Iya kan, entah kalian stand up komedi, entah musisi, entah aku sebagai seni rupawan atau visual artist, yang dibahas pasti letak Palembang. Palembang nih susah. Kenapa? Sumatera lah. Kalian yang menjadi jawabannya. Ternyata pas ada rombongan Onyet tidak lagi. Kan bisa. Maksudnya itu terlalu banyak alasan gitu. Iya, bener. Maksudnya itu ngapa tidak introspeksi diri gitu. Berarti kalau kita lihat sebagai Palembang, kita bisa lihat Padang lah ya kita. Padang lebih jauh nih dari Palembang daripada pusat Jakarta kan. Iya. Tapi kan masih ada kesempatan mereka. Tapi seniman Padang oke banget kalau aku ngomong di dalam. Nah, seniman mereka ada kualitas itu. Dan sikut lagi ya, ada fakta Palembang. Fakta yang harus kita banggakan lah. Apa tuh? Di Palembang, di Indonesia ini kalau tidak salah cuma ada 6 sekolah menengah seni rupa. Di Indonesia Di mana? Baru dengar. Nah, itu aku dia. jelas ke. Di Indonesia ini cuma yang punya, di Sumatera ada Padang. Kalau tidak salah Pekanbaru, kalau tidak salah ini. Sekolah menengah seni rupa. Yang khusus seni rupa memang. Menengah berarti SMP. Padang, anggaplah langsung Palembang. Terus di Jawa ada Bandung, ada Jogja, ada Bali. Cuma 5 kota ini yang mempunyai sekolah menengah seni rupa. Di Palembang ada? Di Palembang ada SMK 7 itu sekolah menengah seni rupa. SMK. Jadi aku jelaskan tapi itu SMK. Jadinya kejuruan. Kalau dulu SMSR. Jadi SMSR dulu sempat bapak aku ngajar tuh 4 tahun dia. Ketika tamat langsung di 4. Iya. Nah, sekarang sudah digeser menjadi kejuruan. Tapi ngapo dia tetap ada ciri khas SMSR karena jurusan di dalam itu tuh ada seni lukis, ada kriya kayu, ada desain komunikasi visual, digital, terus ada kriya logam, tekstil, kriya tekstil membatik. Di SMK 7 ya, tekstil. Dan dengan alat-alat yang proper dulunya. Padahal aku ujian nasional di situ kok nggak tahu. Nah, bengkel-bengkel sampai tidak tahu kan karena UN 2013. Karena ini enggak seniman-seniman di Palembang, bukan seniman-seniman Palembang. Seniman-seniman yang berasal dari SMK 7 tuh termasuk aku lebih ke cuek dengan sekolah itu setelah lulus. Harusnya SMK 7 ini membutuhkan perhatian lebih dari seniman-seniman yang berasal dari sekolah tersebut. Dan aku suarakan. Tapi kan setidaknya kan instansi itu juga yang harusnya nge-guide alumni juga. Tidak, malahan instansi tersebut ingin menutup jurusan-jurusan seni yang ada dalam sekolah itu. Pada akhirnya, karena sudah. Sekarang kondisinya kondisi sekarang ya? karena jurusan yang laku itu jurusan mesin,
jurusan elektro. Yang baru buka malah itu. Aku tidak menyalahkan hal itu, tapi kan hal itu tuh bisa dicari di sekolah lain. Jangan hilang ke eksistensi sekolah menengah seni rupa ini. Berarti harus kaunya yang instansi itu. Itu aku menyalahkan diri aku dewek juga. Dan aku juga pengen sih ngajak ke kawan-kawan yang lulusan SMK 7, SMSR yang ada di Palembang ini, ayo kita beraktivitas di dalam SMSR tersebut. Mari kita kembalikan lagi eksistensi sekolah tersebut, bahwasanya sekolah tersebut tuh adalah satu-satunya sekolah seni yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ke provinsi dah. Saingan kita cuma Kayu Agung. Kalau memang ada Kayu Agung tuh jurusan juga Cak DKV, Kriya Kayu, ada SMA berapanya aku kurang tahu. SMA 7 atau berapa lah. Tapi tetap pusatnya kan di SMK 7 di Indonesia ini cuma mempercayai dari beberapa kota tadi, kalau tidak salah 5 atau 6 lah. Di antara itulah yang kesebutin tadi ya. Dan Palembang ini memiliki hal tersebut, Kak. Berarti kalau gitu tarik lebih panjang lagi ke belakang, harusnya potensi Palembang lebih tinggi dari kota-kota yang lain. Melahirkan seniman. Iya sih. Iya kan? Kita punya pabriknya kasarnya tuh bukan alasan B yang dipadui alasan grafis lain. Padahal gitu nih sudah jauh lebih dari, kalau diomongi kota Kota pempek. Bukan. Oh, tidak dong. Medan enggak kate deh sekolah-sekolah seni itu. Tapi ya seni mereka ya udah tahu ya aku maju atau tidak. Pokoknya pada intinya obrolan tentang letak geografis ini bukan hal yang harus dibahas yang berkaitan dengan pengkaryaan gitu sih. Nah, itu dia. Jadi seniman-seniman di Palembang ini cukup ya, lah bro. Mungkin kan mungkin masih sibuk masing-masing dah. Coba masing-masing gitu sih, kayak punya kepentingan. Tapi emang enggak seluruh seniman, tapi beberapa seniman pegel Kak, aku tuh dengeri Cak. Susah bro di Palembang. Susah. Kau capek Padahal kau yang kurang lebih capek. Tapi perasaan kalau menurut aku segala sektor perasaan aku di Palembang. Alasan-alasan yang menurutku yang cak tuh. Alasan capek aku nih Palembang cek ini. Segala sektor itu. Sektor itu maksudnya itu sektor seni, sektor musik, sektor sporter, sektor di segala lini itu ada segala lini maksudnya. Tiap kali ada obrolan ketemu sama kawan-kawan kita yang itu tuh. Beda kalau misalkan aku keluar kemana? Beda mereka tuh kalau cara ngejamu juga beda, cara pendekatan juga mereka tuh beda. Yang dikeluhku juga beda ya? Yang dikeluhku juga beda. Memang ada keluhan-keluhan secara mereka sama kayak gitu ada. Tapi maksud itu tidak menjelekkan kultur gitu nih. Nah kita nih pemuda sini kita ngejelek ke kita dewek. Jadinya bukannya semangat untuk membangun tempat ini. Harusnya kita sebagai pelaku ini sudah waktunya kita yang membangun tempat ini, karena kita mengharapkan yang tua-tua tuh jauh deh kayaknya, karena mereka tuh lebih kan generasi kan mereka kan sudah di zamannya misalnya. Nah maksud aku ini Kak, banyak cabang-cabang atau opsi-opsi seni yang ada di Palembang ini yang mereka tuh terhalang oleh senior-senior ratu-ratu itu. Mungkin ada seniornya yang kalian harus berkegiatan atau berseni di Palembang ini, kalian harus sesuai dengan standar aku. Pakem yang dibangun oleh dia dewe. Coba senior aku, sudah kamu nak buat. Terserah bebas. Jadi maksud aku itu malah ini bad cop and good cop. Paham gak sih? Kalau kita ketemu sama good cop itu mungkin bakal larut dengan dimanjo di situ itu. Jadi kita tidak ada berkembang. Cuman kalau kulawan malah. Boleh. Kita ini bahas tentang bad artist and good artist. Nah, boleh tuh. Sebetulnya. Good artist dia tidak berpatokan pada senior. Good artist berpatokan pada ilmu-ilmu dasar yang sudah dipelajarinya. Bad artist tidak galak belajar, tidak galak maco, tapi mematuhi senior. Tidak galak mencari wawasan dewek, tapi dia rebel, terabas, strict. Senior aku bener. Senior aku adalah Tuhan, saya itu Itu bisa juga kan terjadi itu. Padahal mereka tuh bisa membangkang senior-senior itu tuh dengan keilmuan mereka masing-masing, dengan cara belajar, cari pengetahuan dewe. Kalau menurut aku intinya itu ini, yang penting ada attitude sudah cukup. Dengan apa ya? Dia senior aku ya sudah. Ya aku nak bekerja bodo amat aku anjing. Dalam berkaryaan gitu, enggak kate patokan dalam. Itu yang penting ini senior aku nih. Sudah attitude sudah mah itulah. Yang penting karya aku nak buat apa terserah. Ya benar. Tetap dipegang itu. Dia lebih tua kan dari kita kan. Walaupun seumuran. Walaupun seumuran, tapi misalkan seumuran kau. Tapi aku nih baru di seni rupa, baru 2 tahun. Kalau aku senior aku masih. Kau kan belasan tahun misalkan. Iya. Ya kau masih senior aku. Tapi kan tetap jaga attitude masuk aku tuh. Sesimpel itu cukup itu dipegang. Karena di luar pun aku yakin isu-isu yang tersebar tuh ya sama. Sama, kurang lebih pasti sama. Masalah-masalah yang mereka hadapi ini tak. Sama-sama berhadapan dengan manusia juga. Dan kita pun harus bersyukur dengan masalah ini ada.
kita malah rajin berkarya. Bisa belajar. Itu kayak ada yang baik dan buruknya tuh itu. Kalau kita misal dihadapi pada situasi yang bikin kita nyaman, kita tidak bakal tumbuh. Nah, yang situasi sulit ini yang maksa kita untuk nyari cara kayak mana nih keluar. Nah itu nah. Dengan catatan ya tetap harus berkembang. Misalnya Cak meragukan Palembang tadi, perkembangannya adalah jangan meragukan Palembang lagi dengan cara ya belajar Cak mano aku bisa berkembang di Palembang ini. Jangan meragukan Palembang judulnya boleh. Iyalah, janganlah. Iya karena ya kita lah dari lahir di sini. Lahir besar hidup di sini. Kita salah ke pula tempatnya. Nah, kayak ngeludah di sumur. Jadi kita tuh sebenarnya yang salah nih Palembang, apa kita yang tidak laku? Mungkin itulah bentuk cinta masyarakat Palembang terhadap kotanya adalah membenci. Aneh sih love language-nya ya. Iya, tapi itu memang yang dibahas selama ini. Nggak bisa kita pungkiri, Kak. Mungkin kita bisa ubah ya dalam artian, oke kita udah apa-apa ngedouble, kita ngoceh segala macam ngeluh. Tapi sambil bergerak. Saya tenang, jadi masalah kita nih banyak ngeluhnya, tapi kan gerak. Nah itu tolol itu. Nah itu kan, ya terjadi kan ada di beberapa, ini kan kayak itu kan. Jadi kita udah apa-apa, kita ngeluh, tapi sambil bergerak. Berandai-andai beda misalkan. Kak Cak mulai kan misalkan banyak views aja, nak FYP. Oh ya aku nih bukan di TikTok. Kan kita ini kan ada struggle dulu bro. Kan ada struggle dulu. Dia udah tahu gitu nih nyiap kapo dulu kan. Kayak beboncengan dengan kawan, apa pecaban dengan kawan, habis bensin di kawan. Tidak katik nyingok mereka. Pas tiba naik misalkan views. Nanyong misalkan gitu. Kayak mereka terjadi berandai-andai itu mereka kira pecah kita ngupload auto naik itu auto FYP padahal tidak kayak itu kasusnya. Kan ada proses kreatif di belakangnya. Cak mana lah bisa nembus ke FYP lagi. Ide-ide yang pertama ditampil ke sekarang nih adalah ya proses pelajaran-pelajaran yang kemarin. Iya, ada beberapa ide yang gagal sebelumnya. Nah, misalkan contoh nyatanya Cak aku misalkan. Aku berapa kali sudah gagal. Pola ini tidak bisa. Oh, pola ngestis bisa nih. Tapi aku udah galak, sudah stop. Oh, pola ngerespon lagu yang bisa nih, ngubah-ngubah lagu kan. Bisa nih. Tapi tidak galak di situ aku. Tapi banyak masih nyari aku tuh. Sebelum monyet itu sebenarnya lah ada beberapa tema aku tuh. Monyet, polisi skena, ultras, sama pemandangan, udah banyak. Nah, sama pemandangan. Nah, itulah. Dah, main mapping. Udah, kebawa lah ide itu ke RSP kemarin tuh. Ada tempat kawan di musik produksi di situ. Itu tempat mau nyanyi lah. Nyanyi, yo produksi. Yang omongannya tempat mau nyanyi. Video lah, video musik lah. Karaoke. Tidak ada karaoke. Nah itulah kan ketika kita sebut tempat nyanyi, karaoke. Mengerucut. Iya karaoke. Oh ini aku kape nih ya. Karena aku nyanyi di karaoke. Nah itu sih. Bagus tuh nyanyi di karaoke. Aku inilah apa? Aku lempar lah sama mereka ke Windy, ke Bayu. Sandi sama Isak itu tuh. Jadi kalau proses kreatif tuh nih ribet. Kadang aku nih capek kalau harus brainstorming sama dia nih. Nah, aku nih maunya galak capek. Nih. Aku udah galak karya aku tuh tiba-tiba tidak kate proses kreatifnya. Mada ya aku gawe-gawe lolom itu galak itu nih tanpa proses kreatifnya. Kecuali kalau ada galak aku di belakang lah itu. Gak galak aku misalkan tiba-tiba joget-joget. Gak galak aku yang kayak itu. Dah, mapping. Cak malah aku nyado nak bikin tema per episode aku tuh ngomong. Cuman aku tuh nak ngebahas tentang monyet. Nah, aku nih kurangan pemahaman aku tentang monyet. Kalau salah cek itulah narasi aku tuh pas ke mereka. Nembak lah Sandi, monyet tuh cek ini, Bayu nembak, Widi Pluk nembak, Isak nembak. Nah, aku catat lah di HP kok nih pegang. Nah, pas bawa catatan balik ke rumah baru mapping lagi aku. Cek ini. Tapi masih kurang risetnya. Pas take pertama juga masih kurang. Yang take pertama itu kan Bayu kameranya itu. Oh kak kurang kalau dari pala tuh lah oke lah. Nah, dari badan kamu tuh kakunya masih. Oh ya sudah. Ngulang lagi sampai jadi Nah, langsung naik video itu tuh di IG 150.000 views. Nah, makanya pola itulah yang kupakai terus. Nah, maksud aku kan balik ke omongan tadi kan, dia kan selalu ngomong views tiba-tiba, terus. wah enak kamu. Lemah kamu sekarang, lemah ini. Yang kemarin kan karya aku masih belum kuhapus. Jadi ada uang yang mungkin bergeraknya juga pengen mulai, ada yang mungkin bergeraknya barengan, ada uang dari luar. Dan komenan itu tetap ada untuk Cak Mano sih cara pertanyaan itu tetap ada. Tapi bukan komenan tapi lebih ke feedback yang Cak kita ketemu langsung lah. Cak aku nih seneng yang Cak ini keluar galau ngeset dulu. Nah, galak capek dulu Kita tuh berupaya dulu, Bro. Tuhan lihat hidup maksudnya. Yuk kita berupaya dulu segala macam. Nah, sudah baru tahu gitu. Maksudnya itu. Jangan tiba-tiba tuh kalau naik podcast ini belum tentu naik, Bro. Iyalah. Ya aku tuh sikap lagi aku tuh nanam ke diri aku tidak pernah aku nyok views. Yang penting editan aku selesai, kepengenan aku tuh lah jadi visual sudah
aku lempar be tuh. Ndak naik, ya sudah sakit hati aduh cuman ya sudah mak nah. Ya sebagai seniman kan responnya macam-macam. Ya sudah be mak ya sudah berarti ndak naik, ya sudah besok lagi. Iyalah, seniman-seniman yang sekarang kita jadi ke referensi itu pun ya banyak juga mereka gagal kan. Aku melihat Painting Everything tuh memang wah ini keluarga aku ini. Ini yang bakal membantu aku meraih apapun yang aku pengen di Palembang ini. Dengan di sisi lain pun mereka tuh punya misi juga di kolektif Painting. Kita ndak memungkiri misi perseorang itu pasti bakal ada. Pasti ada keperluan pribadi. Aku juga walaupun nak ngomong pasti bakal aku tahu udah ini misinya ini. Tapi aku cukup tahu tahu. Ya, benar. Tapi aku ngargain mereka juga. Kita harus mengapresiasi itu kan, kita kan dari itulah keuntungan dari kolaborasi tadi kan. Kita punya misi masing-masing, dengan cara menggabungkan misi-misi tersebut mungkin lebih mudah lah gitu meraih misi kita masing-masing kan. Itulah aku ajak collab kalau budak-budak ini. Jadi memang betapa pentingnya kolaborasi di era sekarang ini, apalagi di kota yang sering disalahkan ini kan. Jadi kita memang metode yang paling efektif itu adalah kolaborasi memang. Disalahin terus. Kota yang sering disalahkan. Kalau menurut aku ini, kota ini disalahin ketika uangnya berada di dalam. Ketika dia uangnya berada di luar, pasti mangga ke kota ini pasti. Kecuali uang yang dari Palembang keluar, ketemu dengan uang Palembang lagi, pasti dia ngomong, wah kok dia atau Palembang bayar. Pasti. Karena kalau dia ketemu dengan uang Jawa misalnya, pasti mangga ke Palembang pasti. Tapi ada yang kita harus garis bawahi. Sebenarnya ada yang dibanggakan, ada dan bisa dibanggakan, ada yang dibanggakan dan bisa dibanggakan. Tapi memang kita ini terlalu fokus sama hal-hal yang mungkin pikir kita ini melelahkan. Fokus kita di situ. Fokus kita tuh masalah ini ya masalah. Ini Kak, ada lagi menurut aku. Hal yang lebih penting lah ya. Boleh. Sebelum kita membahas Palembang, bahas dulu karya kita. Nah itu dia sih. Itu balik-balik ke diri ya. Itu. Jadi kurangilah ngomongin nama kota ini menurut aku ya. Apalagi kau seniman, kau punya fasilitas nih untuk membuat apapun. Kau punya difasilitasi pikiran yang sehat, difasilitasi ide yang banyak. Ngerasa pasti. Iyalah. Tapi kan seniman ini menurut kau, seniman ini cuman seni rupa be apa? Banyak lah ya, kalian seniman. Iya kan? Seseorang yang memproduksi sebuah karya kreatif lah, dalam bentuk apapun outputnya. Itu kan, maksud itu seniman itu ya sudah tugasku itu berkarya. Entah dari nulis, mungkin dia blogger. Entah dia ngelukis, dia pelukis. Entah dia ngebuat video. Performer art lah misalnya kan. Iya, aku buat karya aja. Stand up, teater. Itulah PR aku sekarang. Aku tidak perlu EPP maksud aku. PR aku sekarang ketika misalkan melahir ke video-video terus itu mah PR terus itu tuh. Iya benar. Ketika ada uang sekitar kita membahas tentang tidak kelah maju kalau di Palembang bla 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 bla. Berarti banyak juga itu. Dan dia memang di sisi kita, maksudnya dia sama pelaku cak gitu, yang kita bahas adalah jangan bahas Palembangnya, bahas dulu karya kau. Berarti karya kau belum bisa dinikmati oleh uang. Mungkin dan menurut aku dan valid itu tuh. Iya valid. Siapa membuat karyanya? Kalau nak diomongi, siapa sih Binjai itu? Fernandes itu ya. Nah, dari mana letak dia tuh? Dari Batang Pisang. Medan pojok Batang Pisang yang gitu. Tapi dia fokus dengan karya dia buat terus konten tentang pisang itu, dan sampai sekarang dia jadi petinju profesional. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kan, letak geografis sangat tidak penting. Tidak penting, tinggal kau kasih tahu baik. Sangat tidak penting sudah. Sangat tidak penting di era sekarang. Ngapo ada kayak pembahasan tentang susahnya kalau kita tidak di Jawa. Oke, aku itu valid, tapi di tahun 2001 sampai 2010 lah. Itu valid. Karena informasi lambat kita terima di Sumatera ini. Benar. Untuk era sekarang, tidak kati perbedaan sedikit pun. Informasi yang naik di Jakarta sama dengan informasi yang kita dapat di Palembang. Jadi sangat-sangat tidak sportif ketika seniman yang ada di Palembang ini menyalahkan Palembang terus. Ngapo dak atik pembelinya? Ternyata karya gitu bro yang belum layak dibeli wong. Introspeksi diri dulu. Kalau memang karya itu bagus, semesta yang bakal membuat karya itu menjadi laku gitu. Tidak laku oleh wong Palembang, bisa dibeli oleh wong Belanda. Instagram itu bisa menjual dengan hashtag cuma. Tinggal kita ketik itu Dan banyak pelaku-pelaku ilustrator yang ada di paling dekat lah di lingkungan aku, banyak mereka menjual karya di Instagram dan bla bla bla. Ternyata pada saat ini udah kati lagi alasan yang tercipta oleh barrier oleh batas. Udah kati lagi batas tuh menurut aku sekarang. Memang semuanya itu bisa kita konsumsi secara bebas sekarang. Kecuali negara yang membatasi di Nepal itu. Di Nepal itu kan sudah dibatasi oleh negara informasi mereka. Masalah itu anak-anak pejabat itu kan ngeselin malah kan bla bla bla. Sama sih yang terjadi
terjadi di Indonesia juga cak itu anak-anaknya. Kita nih jangan sampai terjadi darurat militer kemarin bro. Itu tidak usah dibahas lah. Jangan sampai mikir-mikir aneh-aneh ide. Dah kata ini provokasi itu dah kata. Dah kata Insya Allah ya. Kata Insya Allah. Jadi yo bisa kita tarik kesimpulan dari obrolan tadi tuh, yang masalah kita membahas tentang seniman-seniman yang menyalahkan letak geografis ini adalah yo perbaiki dulu lah karya kita. Iya. Ketika karya itu valid, bagus dan diakui oleh orang banyak tapi tidak laku, mungkin lah kita bisa menyalahkan. Misal aku sebagai sudut pandang itu misalkan yang kau ini ya. Misalkan aku nih karya aku introspeksi diri nih. Aku bikin karya ini yang menurut aku bagus lagi. Belum laku lagi. Bagus lagi belum laku lagi. Nah, ya oke. Berarti terus di situ. Aku ada jawabannya nih. Setiap karya yang kau buat itu impactnya tuh tidak selamanya duit. Di karya yang pertama gagal total, artinya yang respon. Di karya kedua mungkin ada uang yang bakal nanya apa arti karya ini. Itu tuh sebenarnya apresiasi. Itu dulu harus kita lalui aja itu. Nah, pameran selanjutnya atau pada saat kita menunjukkan karya selanjutnya malah dikato, mundur lagi. Pak, ini tadi step tadi. Coba lagi dicoba terus karena itu kan maksudnya kan pola itu tuh pasti dilakukan oleh setiap seniman yang ada di dunia ini menurut aku. Karena kita tuh memperkenalkan karya kita, buatan kita pribadi yang tidak diketahui oleh wong, kita juga tahu nih kalau ke wong. Ya tidak semerta-merta mereka ngomong bagus. Ya ada sih pasti wong yang beranggapan apa dia ini warna-warni caca aku nih kan. Aku senengnya karya yang black, keras ya itu lah. Yang cak aja gelap. Itu kan banyak macam-macam bentuk apresiasi wong. Kadang-kadang kita tuh cuma ngerespon apresiasi dalam bentuk uang ya itu nah. Rata-rata ya. Padahal ternyata misalnya kita tidak tahu, kita memamerkan sebuah karya kita, lukisan atau video atau apa, kita tidak tahu impactnya itu ternyata kita menyelamatkan beberapa hidup uang itu. Nah dengan nengok video itu, ternyata dia punya motivasi yang baru untuk hidup dia, untuk melanjutkan hidup. Nah itu ternyata impact juga, itu tidak pernah kita tahu tapi itu nah. Berarti itulah ajaibnya sendiri. Termasuk impact ya benar. Iyalah, impact itu dari hal terkecil gak. Nah tidak cuma masalah duit. Itulah terkadang kita tidak menghargai impact kecil tersebut, kita tidak bakal meraih impact yang besar menurut aku. Kita harus menghargai dulu, nah kita apresiasi dulu impact kecil ini. Ternyata lukisan aku ini bisa membuat orang lain tersenyum. Kalau aku ini kan, ternyata lukisan aku ini bisa bikin uang tidak bosen duduk di kursi itu. Nah, aku selalu mengapresiasi impact tersebut. Apresiasi yang sangat kecil. Dengan harapan aku bisa mendapatkan apresiasi yang lebih besar, yang bisa menghidupkan aku, yang bisa aku meneruskan aku menjadi seniman. Suatu saat lagi. Tapi sudah aku lalui dulu nih kan? Iya, aku harus tadi. Iya benar. Kita anggap diri kita lah. Jadi kita ini kadang-kadang lupa untuk mengapresiasi hal kecil, impact kecil tersebut terhadap karya kita. Kita tidak tahu bahwasanya karya ini membawa efek yang sangat besar. Tapi kita tidak mengapresiasi ketika itu tidak diapresiasi dengan duit. Kita lupa akan eksistensi karya itu ketika karya itu tidak diapresiasi dengan duit. Pengen instan sih sekarang nih kan. Apa-apa instan, pengen langsung hasilnya duit. Apa-apa langsung pengen FYP segala macam. Langsung FYP langsung. Sampai lupa sebenarnya instan juga prosesnya panjang sampai jadi instan. Tapi tidak gitu. Ini instan. Tidak kita salah juga sih kak. Wong yang nak duit itu tuh karena mereka tuh nak makan kadang. Paham. Aku juga lapar. Kami juga lapar. Sebenarnya saya tidak menyalahkan ke sini. Menyalahkan. Tapi maksudnya tuh juga kayak paling tidak kamu ngeluh sambil bergerak lah. Cuma jangan ngeluh baik. Lebih ke situ sih. Jadi kayak mereka kan banyak nyalah ke diri dewe, nyalah ke lingkungan. Mungkin lagi analisaku inilah bentuk seleksi alam untuk menjadi sebuah manusia kreatif ya. Inilah prosesnya memang seleksi alamnya. Kalian bakal tidak direspon oleh lingkungan, tidak kate apresiasi dalam karya kalian. Sudah gitu. Tapi itulah mungkin tes yang harus kita lalui ya. Jadi kita tuh bisa tidak melalui struggle yang ini nih. Sudah gitu. Sudah mikir ini tidak dihargai, sudah mikir ini tidak dihargai. Sampai kita menyalahkan Palembang. Tidak dong. Misalnya sampai menyalahkan ya, sampai ada perasaan ada fase itu kan, sampai di titik kita tuh kilas balik, ternyata yang salahnya aku, kita malah introspeksi diri, ternyata aku yang kurang maksimal selama ini. Nah mungkin seniman-seniman di luar sana atau kita sendiri pun harus melalui fase itu di kota ini, mungkin ya ada fase tersebut di kota ini, karena di tempat lain lebih cepat lah, di sini ini agak lambat. Dan sekalipun kita dapat jalurnya, harusnya kita bakal jadi kuat nih ente sih. Ya kan kalau sudah lewati tadi. Jadi kalau kita berhasil di sini, ini nggak ada apa sih Rizawin tuh yang
kesempatan ketemu apa tuh? Oh, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi kesempatan juga datang sama uang yang tidak berhenti nyubo. Enggak, kesempatan itu bakal ketemu dengan kesiapan. Itu coachnya banyak nih Mas Zafin, banyak nih. Itu juga yang coach yang itu berarti ya. Iya. Apa tadi coachnya? Kesempatan ketemu dengan kesiapan. Itu nanti tuh. Dapat nih kok kesempatan. Iya. Tapi mental kau belum siap. Kuat bro. Sepakat aku. Ada kalau kita perhatikan ada beberapa doa kita yang terkabulnya instan. Aku banyak doa. Ada beberapa doa yang tidak ada terkabul sekarang, tapi kayak 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, baru dia terjawab. Pada intinya tuh kita sebagai pelaku seni apapun tuh harus jujur. Jujur tuh lah dalam berkarya. Maksudnya jujur tuh bukan sekedar konsepnya jujur apa cak mana kita jujur dan karya itu kita share itu secara tanpa harus ada yang disembunyikan. Jujur tanpa gitu harus ada rasa takut. Sudah kan kalau di kanvas kan media kan. Cak aku ini kan digital. Aku di mana ya? Kau di mana ya? Lebih ke tanda tanya itu. Nih, Cak Wano, aku nggak tahu proses kreatif. Langsung tembak aja tuh. Proses kreatif kau dalam berkarya itu, Cak Wano sih akan tahu mungkin untuk pelajaran dari aku sama. Iya, mungkin kita bisa adaptasi lah. Mungkin bisa dimasuk ke pola aku juga untuk jadi. Karena kita ini kadang kan terlalu ada step by step. Terlalu jalan Kalau kan kayak itu. Ada tiba-tiba aku tuh jalan ada tiba-tiba konsepnya. Konsep. Kalau aku lebih ke sudah mulai dulu baru mikir. Kalau dia mikir dulu. Jadi sama PD baik. Hebat aku berarti. Tidak dong. Wah, ini potong ini. PD baik tuh. Dia tuh ada base dari ITB seni rupa. Ada base pola pahamnya, pola pikiran. Kalau kau tuh jalan dulu nanti tulus sih sudah. Caknya aku bakal mikir ketika aku udah jalan. Nah, itu kau tuh. Nah, kalau PD baik tuh sudah tahu tuh, dia tuh mikir dulu. Cuma sudah dilempar dulu. Sudah terasa lah ya. Nah, kalau kau Dewe, Dit. Sama Cak Adit lah base-nya. Ada pemahaman base. Kalau aku proses kreatif aku nih aku sudah punya janji dengan diri aku Dewe. Di setiap harinya aku harus menghasilkan sebuah karya. Apapun itu. Misalnya aku udah sempet waktu dalam membuat karyanya, aku bisa buat sketsa di kertas atau cuma buat gambar-gambar di iPad ya tenang. Terus misalnya membuat lukisan-lukisan besar kayak ini, aku nih seniman yang tidak terlalu memasukkan unsur-unsur isu sosial terhadap karya yang aku gambar karena aku memposisikan peran dari karya lukisan Adit ini adalah menghibur. Jadi kita nih punya kamar masing-masing nih di lukis kalau menurut aku Jadi ada perannya untuk memperingat sejarah, ada untuk kalau ini untuk inilah seakan-akan itu tuh jadi peninggalan lah si pelukis itu. Jadi ada juga untuk yang seni lukis ini untuk sebagai media mereka berekspresi melawan atau berekspresi dalam bentuk kesedihan. Nah, jadi di karya aku nih memang betul-betul aku tuh pengen berbagi kebahagiaan dengan warna-warna yang aku tampil ke. Tapi susah loh main warna nih. Dengan bentuk-bentuknya, susah. Sangat susah. Belum kau harus tahu tersier. Premier, sekunder. Premier, sekunder, tersier. Banyak emang warna. Kalau Ruwil itu aslinya campuran ini teori warna ya. Iya. Nah itu yang bulat itu. Wah itu saru itu aku kalau muat itu. Ini. Itu kan lah jadi 3D tuh. Lah bisa dipegang gitu. Aja kunci kuno. Jadi memang karya-karya aku nih selalu nampil ke karakter-karakter Kak. Sikok karakter atau lebih di sebuah media dengan warna-warnanya yang komplementer. Kadang-kadang aku tuh komplementer tuh ini berlawanan warna-warna dari hijau ketemu biru gitu. Jadi aku nih enggak aliran yang aku pakai ini kan low bro. Aliran lowbrow ini tercipta karena ada beberapa kelompok seniman merasa seni ini tidak seserius Mona Lisa gitu. Nah, ini untuk kasarnya ya penjelasannya. Seni ini tidak seserius Mona Lisa. Nah, jadi aku ini di posisi orang-orang tersebut gitu. Aku membuat karya-karya seni yang funny yang tidak ada ketentuan-ketentuan khusus ya, komposisinya harus di sini. Terus ada kalau istilah-istilah komposisi dari Da Vinci itu apalah itu. Nah itu aku tidak terlalu memakai hal tersebut memang. Nah, mungkin ada plus minusnya juga dalam berkarya seni rupa, tapi tidak terlalu mencantumkan unsur seni rupa dalam seni lukis. Tapi aku tuh mencoba menyampaikan bahwasanya kita tuh sangat bebas di media yang kita pakai. Persis. Itu juga di stand up juga ada kan. Jadi stand up tuh ada komika yang senang bahas politik, dark joke. Ada beberapa emang komika yang sudah dia menghibur.
Ya, jadi kayak emang mereka punya kamarnya masing-masing. Ya, kurang lebih Cak yang kau ngomong tadi. Ya benar. Ya aku juga kadang kan seniman seni lukis ya. Ada yang bergerak di bidang sosial, misalnya dia aktivis. Karya-karya dia selalu menyuarakan tentang sosial, bla bla bla. Ya aku juga tidak menyalahkan ya ketika seniman membuat karya cuma untuk duit, gitu nah. Tidak salah karena mereka tuh ada di bidang masing-masing, gitu nah. Kalau kita pengen melihat karya yang kritis ya lihat karya si A. Kita pengen melihat karya yang hingar-bingar, lihat karya si B, gitu nah. Jadi mereka tuh punya pasar masing-masing, gitu nah. Pada intinya mereka seniman melalui proses kreatif mereka masing-masing, gitu kan. Jadi setiap karya yang mereka ciptakan tuh tidak salah. Jadi ya kawan-kawan yang misalnya agak risih melihat seniman yang ikut pemerintah itu tuh, yo agak aneh sih menurut aku. Ngapa kalian salah ke mereka ikut gabung pemerintah? Mungkin dengan mereka gabung pemerintah, seni yang ada di kota Palembang ini malah jadi lebih bagus kan? Jadi tidak bisa kita salah tuh. Jadi bukan semata-mata yang kiri itu selalu benar, yang kanan selalu salah. Tidak semata-mata sebagian. Berarti kau kaum kiri? Kau kiri? Aku nih kiri tidak. Kanan tidak. Tapi aku sangat memperjuangkan hal yang benar, Kak. Aku nih kadang tuh salahnya nih sebagai manusia nih, aku tuh sampai sadar kalau ternyata uang lain itu tuh udah punya tanggung jawab nolong kita. Tapi untuk kita nolong uang lain itu pilihan. Pilihan kita pasti bukan? Itu pilihan. Jadi kayak kalau kita susah ya sudah, uang tuh tidak punya tanggung jawab nolong kita. Tapi kalau kita pengen bantu uang ya sudah, itu pilihan kita, bantu atau tidak. Tapi membantu wong yang memerlukan bantuan gitu tuh, sikap kita juga harus menunjukkan bahwasanya kita ini bukan selalu sedia untuk dia. Ada kan yang menyebalkan ketika kita jadi people pleaser gitu. Iya, kita nolongi uang tuh bakal ngerasa caknya dia job desk kita deh nolongi dia terus. Nah itu yang kadang brengsek. Potongan TikTok. Tapi tidak serius, tapi ada juga nih sampai akhirnya aku tuh berapa waktu ini mikir kalau ternyata ada uang yang harus kita tolong. Ada uang? Mesin celana? Jangan kita tolong, tidak galak kita tolong, dan kita jangan maksoi. Kayak ada tuh kita ketemu uang kan, kasihan gitu. Nah kita tolongin, ternyata uang itu tidak galak ditolong, ya sudah jangan maksoi. Nah, jadi masalahnya kami dia nih bisa nyari dari luar kan, dari uang tidak tahu apa, awam. Dikira Ionian, terus ngerucu sampai tegeret masuk ke dalam. Nah, saya itu ternyata dia mau tidak mau riset dia harus lebih dalam lagi. Jadinya tapi pola aku bukan pola yang sekali misalkan ngide PHP langsung konten tidak. Karena aku harus dulu, catat dulu. Bikin skrip dulu, bikin itu dulu. Ngontak budak dulu galak ya atau tidaknya. Agak negai kamera, ganti baju dulu. Ingat lagi aku ini. Tapi gak gitu sebagai seniman ada. Kalian yang konten kreator saya itu ada enggak punya pengen buat karya yang lesak lah, yang bentuknya tuh beda? Ada sih. Apalah bakal hadir. Pengen, tapi minder aku tuh. Nah kalau Cak seni lukis kan aku bakal pameran tunggal. Aku bakal pameran tunggal nih di tempat kecil ini. Aku bakal pameran tunggal akan datang. Entah tahun ini atau tahun depan. Nah itu kan proyek-proyek mega proyek lah dari kita pribadi kan. Setiap seniman tuh pasti ada lah. Apa kalau dionyot? Entah kalian ngadu ke organ tunggal dewe. Tidak, kalau aku tuh bikin film formatnya. Tapi manggilnya Kak OT ini kan bawa Cak. Iya itu aja aku tuh minder capek. Susah direct. Yang bikin aku deg-degan sama Doni itulah. Tapi kita harus punya cita-cita kan. Hal itu harus terwujud itu. Itu tuh terinspirasi dengan Iqbal Kibul itu lah, dia pernah dulu bikin Iqbal Kibul ya. Jamet versus Catur itu loh. Tapi kan akhirnya Iqbal Kibul kan menampilkan dengan bentuk parodi ya. Nah, maksud aku kau ini nampilkan ini parodi atau real? Parodi loh. Nah, parodi kan. Ini kan sekarang kan masih PPDB kau nih. Harus kupastikan itu. Masih PPDB. Masih peserta kelam pasti penerimaan peserta didik baru Onyek Pret Pelimba. PPDB. Harus di masa dulu, nyari masa dulu ya. Tidak, maksud itu siapa nak kolek laju itu nah. Masuk kan konsepnya kan? Iya. Berarti kawan-kawan di Palembang ini yang punya karya atau yang punya project pengen di collab ke kamu sama kalian open? Open baik. Open baik kalau cocok dah. Cocok. Open kayak sejauh ini kayak anak stand up, kemarin ada budak pantomim. Pantomim. Ada budak-budak main vlogger itu, vlogger. Laju juga loh. Tapi emang aku merasakan impact yang sangat besar Kak dari kolaborasi nih. Sejauh ini kan aku emang kolaborasinya tuh selalu bareng-bareng kawan yang ada di sekitar di Palembang. Yang sekitar aku ini kebetulan memang jarang ada pelaku seni lukis juga. Banyak disilangkan atau dikorelasikan ke
Silang Sanus. Ke musik, misalnya aku ke musik tuh aku sering bikin cover album mereka, atau di spektakel aku pernah bikin jadi artistik panggungnya, yang itu ini kolaborasi itu. Ya, yang ngurusi panggungnya. Jadi memang di setiap bidang itu kita harus jeli. Di mana nih sela kolaborasinya, kita harus bisa memasukkan hal-hal tersebut ya. Tapi kan ngomong Palembang kan Palembang lagi. Tidak. Kayak Kawan-kawan pelaku lah. Kawan-kawan lain juga ada sudut pandang lain. Apa ini? Bingung. Komedi konsultan anjay. Itu kan. Tapi menurut aku kita bakal sangat kuat ketika kita tuh selalu berkolaborasi, dan seluruh bidang tuh sangat bisa dikolaborasi ya itu. Tapi ya itulah tantangan kita sebagai seniman kan, untuk mengkawinkan hal yang sangat jauh kadang kan. Misalnya dari onyot ke seni lukis ya. Tapi itu bisa ya dengan proses kreatif dulu. Bener. Jadi memang ya aku sejauh ini di Palembang ini ya aku dihidupkan oleh kolaborasi memang sebenarnya. Cuman jenggot juga kalau kolaborasinya budaknya tenggil cak mana. Nah, itu kalau kata itu cak mana coba? Sebelum kita kolaborasi kita harus tahu dulu dengan uang yang kita dulu. Misalkan kata attitude-nya, kau kusuruh nunggu jam 1 siang. Agak dia datang jam 3 misalnya. Apa? Hati kau. Itu tuh ini biasa juga. 2 jam. Apa ya? Ilusinya enggak biasa. Seniman ini kan kadang ilusi ya. Adonan gitu tuh di fase aku ilusi. Aku adalah artis besar yang layak ditunggu. Mungkin dia saat itu ilusinya itu. Cak Raffi Ahmad. Aku adalah selebgram kabupaten yang layak ditunggu oleh kalian yang baru muncul. Bisa itu jadi itu. Kok kalian pernah nunggu? Iya. Kamu yang ngajak kolaborasi? Tidak. Nunggu tidak pernah on time. Kalau seluruh Palembang ngangetin on time kalau memang. On time, sangat on time. Misalkan gitu janjian 01.00 sudah ada di situ, Bro. Bahkan 12.59 itu sudah ada di situ deh. Se-Palembang nganget ini kalau. Kita tuh kalau janjian tuh pasti ketemu di tengah. Kita on time yuk. Itu. Beda kayak kate. Palembang tuh on time, sumpah. Sangat on time. Sangat on time-nya, paling lebih 7 menit lah. Mungkin lingkungan juga kayak mempengaruhi hal itu, karena rewang-rewang aku kolaborasi kemarin tuh kebetulan kawan-kawan aku ini sportif kalau gak. Dan aku senang berkolaborasi dengan mereka. Tapi kan 2 jam kan gak sportif, Bro. Itu kan rewang kolaborasi kau. Bukan, itu tuh kan cerita-cerita yang lain. Berarti next Kak, kita memang harus lebih selektif mencari kolaborator kan. Aku tuh aku tuh lewat 7 menit dah. Memang terpikir aku tuh. Karena aku tuh enggak galak ngebuang waktu wong. Iya. On time itu sangat diperlukan. Tapi alhamdulillahnya wong Palembang nih on time kalau. Sangat on time. On time sih kamu tadi yo. Cuman aku tuh lebih 7 menit agak telat. Tapi kalau rata-rata wong Palembang selain aku on time. Widi tadi kita janjian jam 1, dia datang jam berapa? Jam 3. Sangat on time. Berarti pas tadi lagi nyeting-nyeting ternyata itu penyakit orang Palembang nih, banyak nian spesifikasi kecil yang tidak dipenuhi. Mengerucutnya ya? Iyalah, ya Jepang sana Kak, kurang maju apa negaranya. Tapi masih wong itu tepat waktu. Iya tepat waktu gitu. Malah masih naik fasilitas umum pejabat-pejabatnya. Berarti yang kita petik dari situ ya, nak sehebat apapun tetap disiplin harus. Dengan waktu, dengan duit, dengan karya, dengan sikap, harus disiplin gitu. Dan yang menariknya tuh Jepang tidak kata agama, Bro. Iya, ateis. Mereka tidak butuh Tuhan kan untuk disiplin. Ya, aku tidak tahu hal itu. Terus kalau kata kabel yang jelas. Ada yang siapa namanya? Yang Ipen Zawin kemarin, yang Rahman itu. Rahman. Ya, kenapa? Oh iya, ada yang ngelit kami. Siapa manajer area manajer? Iya, area manajer. Terus ngomong cek. Dia nih ngomongin penonton nih konteks. Emang kalau penonton di sini datangnya telat-telat ya? Kaget. Habit. Jadi ternyata habit penonton di sini telat-telat. Waduh. Itu tuh terjadi karena pelakunya. Balik lagi ke pelakunya. Kita yang kadang tuh uangnya terbiasa dengan ngadepi situasi molor. Jadi untuk apa ontek molor? Itu mindset itu. Kalau aku ngerasa pernah jadi pelaku, pernah jadi penonton. Dan aku rasa itu. Dan kita melupakan prinsip-prinsip yang harus kita pegang sendiri-sendiri itu. Nah, uang biarlah telat, aku jangan. Persis. Harusnya itu kan. Harusnya itu kan. Karena dengan tepat waktu tuh kita banyak nih memberikan keuntungan terhadap orang lain tuh. Kalau kita telat banyak juga merugikan orang lain. Kalau aku dewek pribadi sebenarnya. Ya kau kan lah merugi ke uang nih yang ini. Makanya ini klarifikasi. Aku lagi ngeset ya. Pas tapi ngeset kan. Iqbal nih malu Wikipedia ini. Oi, kau itu dari Soak, jak 2 jam, aku ke sini dia tuh, jauh Soak tuh kamu. Iya jauh. Ejo, jangan ini bahasa apa lah.
Tapi bener tadi. Kalau aku tuh maunya sebenarnya tidak do. Ini kebetulan nih, bro. Aku biasanya tuh datang on time karena aku harus riset dulu, baru bingung. Aku Kak, tapi dengan masalah-masalah yang aku dapat ke di Palembang ya. Masalah dengan ini, masalah dengan ini. Yang kupetik adalah perbaikilah dirimu sendiri. Cukup dengan hal itu, Be. Dengan kita memperbaiki hal kita dewek, kita bakal dihindari dengan ngomong yang menurut kita bakal merugi gitu. Boleh. Terima kasih atas waktunya, Adit. Terima kasih untuk ini Adit. Kita sudah banyak dapat potongan quote-quote untuk TikTok, bro. Jadi kita akhiri obrolan ini. Oh, tapi sebelum kita mau kasih dulu untuk ini. Untuk Allah. Oh. Bener kan? Untuk ruangan ini. Untuk ruangan. Jadi podcast ini bakalan selalu di sini. Di sini. Iya. Aku izinkan. Tapi bisa diizinkan sama kolektor ini. Berhubung kolektor ini memang wongnya seneng aktivitas, seneng rame-ramean, jadi memang tempat ini open lah untuk kegiatan-kegiatan produktif yang kreatif. Wah, terima kasih Adit atas waktunya, kesempatannya untuk kita bisa podcast di sini.